Pamitsinitsan, lambat Friday. Pagi di kantor selalu dimulai dengan dering pesan yang sama. Jangan lupa absen ya. Kalimat sederhana yang kedengarannya biasa, tapi buat sebagian karyawan, itu bisa jadi pembuka hari yang menegangkan. Karena satu kali lupa absen bisa berarti potongan gaji. Lucunya, potongan itu nggak pernah salah hitung. Cepat banget. Kadang belum seminggu, slip gaji udah muncul dengan angka minus yang presisi. Seperti jarum jam di kantor yang selalu tepat waktu untuk menghukum. Tapi entah kenapa selalu lambat kalau urusannya penghargaan. Di sisi lain, suasana kantor ramai. Tim marketing baru aja pulang dari lapangan, bawa laporan penjualan yang lumayan bagus. Tapi wajah mereka nggak terlihat terlalu senang. Karena mereka tahu, laporan itu baru awal dari perjalanan panjang bernama Process Approval Bonus. Entah kenapa, proses itu selalu butuh waktu. Ada alasan administrasi, ada yang bilang belum disetujui pimpinan, ada yang bilang lagi di-review. Padahal kalau telat 1 menit aja, sistem langsung otomatis motong gaji. Cepat, tepat, tanpa diskusi. Di ruangan sebelah, tim operasional baru aja beres dari kerja lembur semalam. Mereka lembur bukan karena disuruh, tapi karena tanggung jawab. Ada target yang harus selesai, ada pekerjaan yang harus beres hari itu juga. Tapi begitu ngajuin lembur, HR bilang, maaf ya, kemarin belum ada surat perintah lembur. Jadi nggak bisa dihitung. Lucunya, mereka lembur di bawah pengawasan supervisor. Supervisornya tahu, manajernya tahu. Tapi suratnya nggak ada, jadi dianggap tidak resmi. Dan kalau udah begitu artinya, lembur itu cuma dianggap bentuk loyalitas ekstra, bukan prestasi. Aneh ya, perusahaan sering bicara soal budaya kerja profesional, disiplin, dan efisiensi. Tapi begitu urusannya penghargaan, semuanya jadi penuh pertimbangan. Seolah-olah menghargai kerja keras karyawan itu adalah biaya tambahan, bukan bagian dari sistem keadilan. Padahal, semangat kerja itu nggak tumbuh dari aturan. Semangat tumbuh dari rasa dihargai. Coba lihat suasana jam 5 sore di kantor. Ada yang buru-buru pulang karena tahu, nggak ada gunanya mereka tinggal lebih lama di kantor. Ada yang masih duduk di depan layar, karena ngerasa kerjaannya belum selesai dengan pasrah. Ini nggak dihitung, jadi harus cepat diselesaikan. Dan ada juga yang tetap di situ bukan karena cinta kerjaannya, tapi karena takut dimarahi. Ketika lembur nggak dihitung, makan malam nggak dikasih juga walau masuk lebih lama tapi tidak dihitung. Dan apresiasi tak kunjung datang, perlahan semangat itu padam. Orang nggak berhenti bekerja, tapi berhenti peduli. Mereka tetap datang, tetap mengerjakan tugas, tapi hatinya udah nggak di situ. Jiwanya sudah hilang. Dan di titik itu, produktivitas bukan cuma turun, tapi mati rasa. Mereka apati. Mereka tidak mau ambil inisiatif. Mereka malas untuk kreatif. Tim marketing mulai menurun performanya, pendapatan perusahaan jatuh. Leader group yang dulu penuh energi, sekarang lebih sering diam. Mereka bukan nggak mau memotivasi tim, tapi mereka sendiri kehabisan alasan. Karena bagaimana bisa seseorang memotivasi orang lain, kalau dirinya pun sedang kehilangan motivasi? Masak iya, uang makan malam keluar terus dari kantong leader yang bersama mereka lembur. Setiap kali ada rapat evaluasi, manajemen bicara soal angka, grafik, dan target. Tapi jarang ada yang bicara soal rasa. Padahal di balik angka-angka itu, ada manusia. Manusia yang menahan kantuk demi lembur, menahan lapar karena belum sempat makan, dan menahan kecewa karena merasa tak dihargai. Lucunya lagi, kalau ada karyawan yang salah sedikit, cepat banget surat peringatannya keluar. Tapi kalau karyawan berprestasi, sertifikat penghargaan aja bisa berbulan-bulan nggak turun. Kalimat terima kasih kadang terasa lebih mahal daripada bonus itu sendiri. Dan perlahan-lahan, kantor yang dulu hidup dengan canda dan semangat, berubah jadi tempat yang dingin. Setiap orang bekerja seperti robot, tanpa ekspresi. Bukan karena mereka malas, tapi karena sistemnya terlalu cepat menghukum dan terlalu lambat menghargai. Karyawan bukan minta dimanja. Mereka cuma pengen keadilan yang sederhana. Kalau perusahaan bisa menghitung telat 5 menit, kenapa nggak bisa menghitung lembur 2 jam? Kalau bisa langsung potong gaji karena lupa absen, kenapa nggak bisa kasih makan malam untuk yang kerja sampai larut? Kalau bisa kirim notifikasi potongan dengan cepat, kenapa bonus harus menunggu proses panjang? Padahal loyalitas karyawan itu bukan dibeli dengan uang, tapi dibangun dengan rasa adil. Kalau adil sudah ada, uang datang dengan sendirinya. Karyawan yang merasa dihargai akan bekerja lebih keras, bahkan tanpa disuruh.
Tapi kalau rasa adil hilang, seberapa besar pun gajinya, mereka hanya akan bekerja sekadar untuk bertahan. Quiet quitting, itu dulu namanya. Dan yang paling rugi bukan karyawan, tapi perusahaan itu sendiri. Karena kehilangan motivasi karyawan, artinya kehilangan potensi terbaiknya. Dan itu nggak bisa dibeli lagi. Lalu, siapa yang salah? Mungkin nggak ada yang benar-benar salah. Sistem dibuat bukan untuk menyakiti, tapi sering lupa untuk berempati. Mungkin karena terlalu fokus pada angka, laporan dan prosedur, sampai lupa bahwa di balik semua itu ada manusia. Manusia yang hanya ingin dihargai atas waktu dan tenaganya. Manusia yang ingin merasa bahwa kerja kerasnya punya arti. Bayangkan kalau perusahaan mulai berubah sedikit saja. Misalnya, mulai dengan satu langkah sederhana, memberi ucapan terima kasih untuk yang lembur, memberikan makan malam untuk yang masih bekerja setelah jam pulang, memberi penghargaan kecil untuk tim yang menembus target, walau bonusnya belum turun. Perubahan kecil seperti itu bisa menciptakan gelombang besar di dalam organisasi. Karena penghargaan yang tulus itu menular. Satu orang yang merasa dihargai, akan menilai dia kanyang zetro. Dan totosari, tuan tewat keteboan. Mungkin perusahaan nggak bisa langsung sempurna, tapi setidaknya bisa mulai dari rasa adil. Karena keadilan itu fondasi dari semangat. Dan semangat adalah energi paling mahal di dunia kerja. Karyawan yang punya semangat akan mencari solusi, yang kehilangan semangat hanya akan mencari alasan. Dan semua itu tergantung dari bagaimana perusahaan memperlakukan mereka. Kantor bukan cuma tempat kerja. Kantor adalah tempat di mana waktu hidup seseorang dihabiskan 8 jam sehari, 5 hari seminggu. Kalau tempat itu hanya berisi perhitungan dan potongan, tanpa penghargaan, lama-lama orang akan kehilangan makna. Karena manusia bukan mesin. Mereka butuh merasa berarti, bukan cuma berguna. Dan mungkin, di hari itu nanti perusahaan akan sadar, bahwa menghargai orang bukanlah pengeluaran, tapi investasi. Investasi yang hasilnya nggak selalu bisa dihitung dengan uang, tapi bisa dirasakan lewat loyalitas, kebahagiaan, dan kerja yang tulus. Jadi kalau hari ini perusahaan bisa cepat menghitung potongan gaji, semoga suatu hari nanti, bisa sama cepatnya menghitung rasa terima kasih. Karena yang bikin orang bertahan bukan hanya gaji, tapi rasa dihargai. Dan pada akhirnya, perusahaan yang sukses bukanlah yang paling efisien menghukum, tapi yang paling tulus menghargai. Pastikan Anda like, subscribe channel Misuh Kantor, dan share video ini ke rekan-rekan Anda yang memiliki pengalaman yang sama.